Selama pandemi ini, TKI juga turut andil dalam menyelamatkan perekonomian bangsa. So, banggalah jadi TKI. Jangan biarkan mereka memandang Anda sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat dunia BMI. Welcome back to my channel. Sebelum ke topik berita hari ini, kami channel Dunia BMI mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Semoga Indonesia selalu memiliki pemuda-pemuda penerus bangsa yang solid dan membangun NKRI semakin maju menjadi bangsa kebanggaan bersama. Amin. Berita hari ini teman-teman, selama pandemi ini ternyata PMI juga menjadi penyelamat perekonomian bangsa. Dan yang kedua adalah kisah dari TKW Singapura yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari majikan serta dipulangkan sepihak oleh majikannya. Keberadaan pekerja migran atau PMI tidak bisa dipandang sebelah mata, pasalnya mereka selalu menjadi penyokong negara dan penyelamat bangsa terutama di era pandemi COVID-19 seperti ini. Bank Dunia baru-baru ini memprediksi seharusnya di masa pandemi banyak pekerja migran seluruh dunia akan kehilangan pekerjaannya, di mana hal ini akan membuat mereka tidak ada lagi uang untuk bisa dikirimkan ke kampung halamannya. Namun ternyata prediksi Bank Dunia ini salah. Dalam 1 tahun ini ada 270 jutaan pekerja migran dari dan di seluruh dunia dan mereka tetap bekerja dan menikmati gaji seperti biasanya dan juga mengirimkan uang ke kampung halamannya. Dari data dunia, pekerja migran telah mengirimkan sebanyak 5,54 triliun US dollar ke negara masing-masing termasuk Indonesia. Hal ini tentu selain menolong keluarga mereka di kampung halaman, juga membantu perkembangan perekonomian negara dengan devisa yang masuk. Sebagai kita ketahui, TKI adalah salah satu sumber devisa terbesar Indonesia. Para TKI kita akan memberi masukan mata uang asing ke Indonesia yang pada akhirnya menjadi sumber devisa negara. Dengan begitu, otomatis kebutuhan terhadap mata uang rupiah juga meningkat, sehingga makin membuat mata uang Indonesia perkasa atau kuat ya guys. Melihat besarnya sumbangan devisa TKI, justru yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbesar jumlah pengiriman TKI ke luar negeri. Tentu saja ini juga harus diikuti dengan pelatihan dan penambahan keterampilan bagi TKI, serta meningkatkan perlindungan terhadap PMI yang ada di luar negeri. Sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa perlindungan terhadap PMI di luar negeri masih kurang ya guys. So, pemerintah juga harus mempertimbangkan hal ini baik-baik. PMI harus mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Di beberapa negara, bahkan di masa era pandemi ini, pengiriman uang dari pekerja migrannya naik drastis, seperti di negara Pakistan yang menjadi pemecah rekor. Untuk pengiriman uang dari pekerja migran luar negeri, negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia dengan jumlah pekerja asing yang besar juga menerima aliran pengiriman uang yang stabil. Menghadapi bonus demografi Indonesia, negara kita bisa memanfaatkan peluang dengan mengisi kebutuhan tenaga kerja dunia dengan meningkatkan skill para buruh migrannya. Selain itu, perlindungan hukum yang dibutuhkan TKI kita juga harus lebih dimaksimalkan. Dunia memang sedang menghadapi krisis ekonomi. Ketika itu melanda, justru TKI-TKI kita tampil bak pahlawan yang bisa memberikan udara segar bagi perekonomian nasional. Karena itu, perhatian terhadap TKI harus lebih serius dibanding sebelumnya. Terima kasih para PMI. Berita yang kedua guys, ini adalah kabar sedih ya, dimana ada seorang TKW Singapura. Dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari majikannya hingga buta dan tidak bisa jalan, dan ibu ini dipulangkan pakai kursi roda tanpa pengantaran.
Ibu Sugiem yang berusia 49 tahun TKW yang bekerja di Singapura sejak bulan Mei 2017 ini mengalami perlakuan tidak baik oleh majikannya di tempat ia bekerja. Menurutnya bahwa majikannya yang bernama Umi Kalsum binti Ali yang beralamatkan di Pasiris Drive 6, Blok 824 Singapura ini suka memukul. Ibu Sugiem merupakan TKW yang berasal dari desa Sukolilo Pati, Jawa Tengah ini ke Singapura melalui Batam. Di Batam dibantu oleh Ning yang diduga penyalur TKI. Kemudian diterbangkan ke Singapura dan diterima oleh agen bernama Hashim yang beralamatkan di Bedok, Singapura. Bu Giem menceritakan selama 4 tahun pertama bekerja di Singapura tidak ada masalah dan baik-baik saja. Namun setelah pindah majikan setahun terakhir ini, ia mendapatkan majikan yang jahat, suka memukul dan juga marah-marah. Ia juga mengalami penyiksaan selama 6 bulan terakhir. Bahkan Ibu Giem juga menceritakan kalau dirinya tidur hanya beralaskan plastik sampah saja. Miris sekali nasib Ibu Giem ini ya teman-teman. Janganlah memandang sebelah mata terhadap TKW, karena apa? Perjuangan TKW itu sangat luar biasa sekali. Ibu Giem mengalami banyak luka, mulai dari kepala bagian belakang mengalami luka, telinga bengkak, dan mata yang tidak bisa melihat. Kemarin telinga saya nggak bisa dengar, ini mata saya ditonjok, dipukul dengan gantungan pakaian, dan sekarang tidak bisa melihat. Hanya kelihatan kuning-kuning samar nggak jelas, ujar Ibu Sugiem saat ditemui di rumahnya karena ia sudah dipulangkan. Ibu Sugiem dipulangkan pada tanggal 24 Oktober kemarin oleh majikannya dengan bantuan kursi roda dan diantar ke bandara untuk diterbangkan ke Surabaya. Mirisnya lagi, sesampainya di Surabaya, Sugiem tidak bisa menghubungi keluarganya karena tidak mempunyai kontak keluarga. Dan ia juga sempat kebingungan karena kondisinya di kursi roda yang tentu saja tak mungkin pulang sendirian. Akhirnya Ibu Sugiem menghubungi anak angkatnya untuk menjemputnya di Juanda, Surabaya. Tangis keluarga pecah saat melihat kondisi Ibu Sugiem yang mengalami luka lebam hampir sekujur tubuh dan mata yang buta. Di tempat yang sama, Sony Laksono, putra mantan Kades Jairi almarhum, berencana membawa korban ke Rumah Sakit Suwondo Pati untuk dimintakan visum sebagai bahan laporan ke APH. Menjadi PMI itu nasib-nasiban ya guys. Kalau nasibnya baik ya mujur, kalau yang nggak baik ya seperti Ibu Sugiem ini. Semoga Ibu Sugiem cepat sembuh ya, dan majikannya yang telah memperlakukannya dengan tidak baik ini mendapatkan pelajaran. Mungkin bisa dituntut ke jalur hukum ya, karena ini adalah tindak kekerasan. Semoga Ibu Sugiem juga mendapatkan hak yang seharusnya Ibu dapatkan. Amin. Sahabat dunia BMI, pahlawan devisa dimanapun Anda berada, semoga selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa dan juga dilancarkan dalam bekerja dan mengais rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian untuk informasi hari ini dan terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.